untuk menganalisisnya, saudara ya. Karena memang sampai saat ini, saudara ya, itu kita masih belum bisa ya menemukan jawabannya, saudara. Tapi kalau kita ingin menganalisisnya dengan teori-teori yang ada, saudara, ya bisa saja, saudara ya, sebagai pengamat kan, sebagai sarjana, saudara, ya bisa saja, saudara, ya kan. Tapi untuk menemukan jawaban yang pasti, saudara, nah itu nanti kalau kasusnya itu sudah diadili, saudara. Contoh seperti kasusnya MKJ, saudara. Nah itu kan udah selesai di pengadilan negeri ya tingkat pertama itu dengan hasil yang sangat mengecewakan tentunya ya, karena secara teoritis kita bisa ya menyimpulkan, saudara, terjadi namanya diskriminasi penegakan hukum terhadap MKJ dibandingkan dengan yang lain-lainnya, saudara, kan begitu ya. Banyak kasus yang bisa kita dudukan secara paralel, saudara ya, misalnya kayak kasusnya siapa itu, Hutayan yang dasar hukumnya itu sama seperti MKJ, kan begitu ya. Nah, justru Hutayan itu cuma 7 bulan, nah oleh pengadilan hanya berapa itu, 5 bulan ya, seperti itu ya. Kalau saya nggak silap, tolong dikoreksi kalau saya salah. Lalu teroris, saudara, juga seperti itu. Nah, teroris, saudara, itu udah jelas teroris itu, saudara ya. Itu termasuk pelanggaran apa itu ya, pelanggaran hukum luar biasa, saudara. Tapi kalau ambanya ini, saudara ya, ini masalah penodaan agama itu, saudara, sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, kan begitu. Tapi semuanya itu kan tergantung oleh pihak kepolisian, ada nggak political will. Nah, makanya, saudara, dalam menganalisis ini, ya kita nggak bisa murni, saudara, ya kita menggunakan teori hukum murni, ya, agak sulit, saudara, karena ada unsur-unsur politiknya, kan seperti itu. Ya baik, bersama kita telah hadir hambanya dari Amerika, Nun jauh di sana, ya kan, terpancing juga, Red Tony keluar juga dia ya. Haleluya. Shalom semuanya, Pastor Andi, Ayu, Iya, semua pemirsa, puji salam. nama Tuhan. Ya, kami baru pulang dari mall, ya baru makan. Iya. Habis makan, lihat, wah, udah lagi nih. Karena ini biarlah saya masuk ke sini juga sebagai edukatif ya. Edukatif dengan the knowledge I have. Nah, jadi kembali lagi kalau lihat dari judulnya, seolah-olah polisi Indonesia gagal. Nah, dari judulnya aja sebetulnya malu dong. Malu, gagal. Nah, kenapa malu? Ya kan salah sendiri. Kenapa langsung mainstream itu adalah media resmi. Mainstream mengatakan, polisi sedang mengejar. Nah, kembali lagi kan, nggak usah Anda tinggal di luar negeri, di Indonesia. Apa gampang sih enaknya kita mengambil orang di negara lain, bukan di Amerika saja. Ya tentu ada jalurnya dong. Kita nangkep di RT orang aja, RT sebelah aja kan kita harus lapor ke Pak RT dulu, nggak bisa main tangkap-tangkap aja. Nah itu sederhananya, saya mencoba membawa dalam bahasa sederhana, memang saya bukan orang intelek, jadi bahasa saya memang begitu. Jadi kita menangkap orang aja harus lapor RT setempat. Itu apalagi negara. Nah, siapa kita? Nah, jadi kembali lagi untuk urusan penangkapan antar negara itu ada namanya Interpol. Ya. Interpol itu crime organization itu ada 190 lebih membernya termasuk Indonesia. Nah, itu didirikan tahun 1926 dan headquarternya itu ada di kota Lyon di France. Ya, di Prancis, bukan di Amerika. Nah, jadi transnational crime itu harus kayak, ya tentu dong, pasti dong kita masuk negara orang nggak bisa ini kriminal apa dulu. Nah, ya, sedangkan kita tahu juga kalau di bawah PBB ya ada HAM. HAM itu bukan pelanggaran kriminal. HAM itu hak asasi manusia. Jika Anda bermasalah dengan politik, Anda didiskriminasi karena berbeda pandangan, atau Anda terancam di satu negara,
mempunyai hak asasi manusia karena kita ini di bawah PBB dan semua yang tergantung member PBB punya hak, harus, wajib. Contohnya masalah korban perang Vietnam, ya karena mereka korban perang, mereka mau keluar, ya mereka harus mencari negara-negara yang di bawah PBB dan negara yang terdekat itu kan Indonesia. Mereka pergi pakai boat. Nah Indonesia harus menerima karena untuk menjadi anggota PBB itu harus menerima orang-orang yang kena refugee ya. Nah Indonesia aja lah negara susah gitu, boro-boro nolongin negara orang, negara susah tapi mau nggak mau karena harus, gitu. Karena organisasi di bawah PBB, masuklah ke Pulau Galang. Nah Indonesia aja susah, sekarang harus makan orang refugee. Dan memang target mereka bukan ke Indonesia, target mereka tentunya ke negara maju. Contohnya negara maju itu Australia, contohnya Eropa, contohnya Amerika. Itu pasti orang datang di negara maju itu orang nganggur pun digaji. Sebetulnya bukan orang nganggur digaji, kita dipotong pajak supaya dari pajak kita itu membayar orang-orang yang nganggur supaya makan. Karena kalau kurang makan, kurang tempat tinggal, akan akan ada kriminal. Itulah sistem di Western. Nah, beda dengan kita ini third world country. Indonesia itu negara yang berkembang, negara dunia ketiga. Nah, di negara maju itu sudah begitu. Dan tentunya mereka sudah mapan hal itu. Jadi mereka ke Pulau Galang itu hanya batu loncatan sambil apply lagi ke mana? Ke negara-negara yang sudah maju. Nah, itu di berbidang hak asasi manusia di bawah PBB. Nah, kalau berbicara kriminal itu ada satu organisasi internasional namanya Interpol. Nah, yang berhubungan dengan Interpol itu biasanya bukan FBI, bukan CIA, National Bureau NBC National Bureau. Jadi yang mengkoneksi. Nah, tentunya mereka bekerja sama, tentunya harus ada kasus-kasusnya juga, harus ada masuk kategori. Jangan ini ada kemarin begal katanya di Indonesia, kabur ke Amerika. Saya mau nangkep begal, nggak bisa. Misalkan, ya ada yang memperkosa istri saya, misalkan. Ya, misalkan kabur ke Amerika ditangkap, nggak masuk ke kategorinya. Kan harus jelas dulu hubungannya antara hak sebagai member Interpol itu apa. Nah, contohnya, supaya jelas dulu di dalam Interpol itu sudah kekasih ya, ada transnational crime. Transnational itu apa? Sindikat, mafia, narkoba misalkan, teroris. Nah, terus mesti jelas juga teroris, cybercrime. Cybercrime ini menarik. Cybercrime ini contohnya kenapa handphone made in China nggak boleh masuk ke Amerika, karena China itu bikin jaringan di bawah laut sehingga siapapun juga yang pakai handphone Xiaomi atau apalah ya itu bisa tersadap. Nah makanya Amerika tidak boleh. Tetapi ada juga kita ini online ya, beli online ya kita nggak bisa di stop juga. Cuman orang yang pakai pakai made in China itu tersadap. Negara-negara Emirat Arab nggak ngerti waktu itu kan, katanya wah apalah masuklah ke sana ya, di Dubai atau segala macam. Mereka nggak begitu pusing mengenai politik. Itu kalau berbicara cybercrime ya. Nah jadi cyber itu bisa internasional, bisa disadap, kita bisa menyadap segala macam. Nah lantas organized crime, organisasi kriminal ya, yang tadi saya sudah katakan. Nah jenis kriminalnya apa saja? Nah kan tentu harus tahu jenis kriminalnya yang masuk kategori tentang human being, kembali HAM lagi, kemanusiaan. Yang kedua child pornography. Nah di sini jangan main-main dengan child pornography ya. Di sini hukumnya kalau orang ketahuan pernah memperkosa anak di bawah umur, hukumannya berat sekali. Kalau sudah keluar dari penjara, kita nggak bisa berhubungan dengan komunitas. Ada restriktifnya.
dengan komunitas. Misalkan saya mau ngantar anak kecil, bukan anak saya, ketangkap lagi. Karena sudah ada black recordnya. Anda pernah bermasalah dan diproteksi sekali hak asasi anak-anak itu. Nah, ada juga kasus misalkan abuse orang tua, ya abuse orang tua. Nah, kalau kita udah kena court di situ ada recordnya, ya kita nggak boleh nganterin orang di dalam satu mobil dengan orang tua lain yang nggak kenal. Kan orang tua bisa dibohongin, ya bisa bohongin kan. Banyak kita banyak kita ngurusin orang tua, dibohongin, ceknya dipalsu atau segala macam bisa. Nah kalau kita ketangkap gitu itu halnya. Jadi sekali kita punya masalah dengan anak kecil, wah berat sekali. Semuanya di sini punya SS number, Social Security number, setiap orang. Kalau dikeluarin Social Security number itu keluar. Lahir di mana, kronologis kita di mana, pernah melanggar hukum, pernah pernah nipu di bank, pernah punya utang, ada semuanya di situ. Nah, itu namanya Social Security number. Nah, jadi kembali lagi ngecek di sini gampang. Nah, jadi kembali lagi bentuk kejahatan apa? Child pornography. Nah, setelah child pornography juga drug dealer. Teroris, drug dealer. Kalau teroris sudah jelas. Nah, drug dealer itu kenapa Donald Trump menutup border itu pakai itu karena apa? Ya, karena mudah sekali masuk ke Amerika. Ya, lewat border itu. Nah, makanya, sekarang kan beda politiknya lagi dengan itu. Artinya apa? Memproteksi negara ini dari drug cartel dan memproteksi dari teroris. Contohnya, setelah 9/11 Twin Tower ditabrak itu sama Al-Qaeda, ya ada 7 negara Arab yang nggak boleh masuk ke Amerika zamannya Donald Trump. Artinya apa? Bukan masalah rasis, proteksi. Di poin ini saya mau kasih tahu, kita bukan hanya melayani homeless di jalan. Sudah sekitar 10 homeless kita bawa ke rumah. Dari bule, dari orang hitam, orang Indo yang udah jadi homeless. Orang homeless itu bermasalah. Ya, kalau kita punya anak kecil, saya nggak bawa ke rumah. Stranger ke rumah, nggak dong. Memproteksi. Nah, jadi kembali lagi Amerika itu memproteksi, tetapi digoreng-goreng sama negara-negara kadrun ini, wah rasis. Bukan, proteksi dan kadrun, proteksi dan kadrun. Proteksi dan diskriminasi beda, memproteksi. Nah, contohnya, jadi kalau di Eropa itu refugee welcome, itu humanize sekali. Tetapi kebodohannya apa? 2% daripada pengungsi dari Syria itu 2% kadrun. 2% kadrun. Dan bagi kadrun 2% cukup. Cukup untuk ngebom. Nah sekarang yang jadi masalah di Eropa bagaimana? Saudara lihat di London. Ya, saudara lihat bukan hanya teroris aja. Ya, budayanya juga. Kalau mereka datang minoritas, sopan. Tahun 82, saya sudah 82 sampai 88 akhir, saya tinggal di Belanda. Ya, orang Maroko, orang Turki itu sopan-sopan, orang-orang Arab tuh. Wah, sopan. Memang orang Arab tuh kalau lagi sopan-sopan. Tapi kalau sudah banyak, keluar mulai giginya tuh. Memaksakan budayanya. Ya. Nah, jadi masalahnya sekarang di Eropa itu bukan hanya teroris saja, budaya, karena udah merasa, saya udah di sana. Nah, contohnya Eropa, Amerika, Australia itu pecinta anjing. Ya, di satu kota dari 15 anjing, 11 anjing diracun. Ngamuk lah, mau diusir udah di dalam. Nah, itu bahayanya. Budayanya cunihin itu apa ya? Kurang ajar sama perempuan ya. Ada perut perempuan main tepok aja tuh di Arab tuh. Dan dilakukan di Eropa. Jadi mereka sudah kelabakan Eropa ini. Budaya juga. Di Australia mereka dengan tegas di Australia. Kalau kamu datang ke Australia, ikuti budaya orang Australia. Jangan maksakan adat kamu di sini. Kalau nggak senang silahkan pergi. Nah, PM Australia itu tegas. Nah ini yang terjadi. Nah, kembali lagi itu masalah budaya ya, children pornografi dan drug trafficking.
Political corruption. Kalau saudara justru political corruption yang harus ditangkepin seperti Joko Chandra. Nah, itu political itu bisa ditangkap. Joko Chandra karena apa? Ini sudah termasuk urusan Interpol. Nah, saya aja yang itu pas nggak bodoh. Joko Chandra bisa ditangkap karena dia urusannya political corruption. Apalagi ini ada beberapa. Nah, supaya ngerti dulu ya apa yang bisa ditangkap sama yang nggak bisa ditangkap. Dan saya tidak dapatkan penistaan agama di sini. Ya, mereka itu alergi penistaan agama itu larinya ke human right. Ya, kalau mereka ngotot, ya penistaan agama di sini nggak ada, dan itu bertentangan dengan human right. Jadi kalau mereka ngotot mau menangkap penistaan agama, mereka akan berlawanan dengan Amerika sendiri, akan berlawanan. Nah, supaya ngerti dulu, jadi nggak ada. Kalaupun masuk kategorinya apa? Ya, drug trafficking itu. Ngejual heroin 1 kilo, enggak. Heroin itu mahal, 1 gram bisa $100-200 yang murni. Enggak 1 kilo, ton. Nah, itu. Jadi kalau maling ayam nih, saya mau nangkep maling ayam, nggak digubri. Dan begitu. Supaya jelas dulu apakah masuk kategori, nah apa hak-haknya. Nah, pertanyaan saya kan kenapa dari dulu rame, polisi mau nangkap, mau itu. Nah, apakah polisi nggak tahu? Apakah kita aja dilihat di Google bisa belajar sekarang, nggak usah susah-susah, nggak usah nanya orang yang ada di Amerika. Nah, kan? Nah, dihebohkan, si Polsang kabur, wah ribut kayak apa. Akhirnya kan malu juga. Nah, kan? Itu kan, apakah mereka tidak tahu atau mereka sengaja membuat image nih kita melakukan sesuatu. Nah, itu juga pencitraan. Nah, saya dulu di Gerakan Nasional Anti Narkotik, saya tahu drug trafficking seluruh dunia. Nah, ya, jadi ada yang ditangkap, si A ditangkap, si B ditangkap, si C ditangkap. Kita tahu Mr. X-nya siapa, bandar besarnya. Siapa di belakangnya, berani nggak nangkepnya. Karena kalau berbicara narkoba dosen sedikit nih. Ya, ada good cop, ada bad cop. Ada polisi yang benar, ada yang polisi nggak benar di mana-mana. Di Indonesia parah banget. Ya, pemerintah ada government info. Itu duitnya gede narkoba itu. Duitnya gede. Nah, jadi kan wah supaya kelihatan ini si A ditangkap, si B ditangkap. Ada kelas-kelasnya di bandar itu untouchable. Untouchable itu apa namanya? Tidak tersentuh. Nah, kita tahulah tidak tersentuh. Jadi apakah itu pencitraan supaya seolah-olah kita berusaha akhirnya gagal? Tapi kan orang intelek itu akan memikir orang Indonesia pinter-pinter loh. Orang pinter-pinter itu mah. Nah, ini aja kan apa digoreng. Jadi kita jangan terikut hal-hal yang begitu. Masa sih sekarang saudara nggak usah nanya saya atau siapapun yang di Amerika. You Google aja udah ketahuan hukumnya apa, ininya apa. Simpel. Apalagi Pak Andi kan dihukum juga. Tadi juga saya dengar waktu saya di jalan. Nah, jadi berdasarkan ini, ya ada lagi tadi yang nanya, saya tadi undang Pavel juga tadi berbicara masalah hal ini. Wah, kan Pak Jokowi ada di Amerika. Urusan apa? Pak Jokowi nggak akan menjatuhkan Pak Jokowi nggak menjatuhkan namanya untuk ngejar-ngejar kelas Pak Jokowi, nggak. Jadi kembali lagi ya. Nah, makanya mari kita lebih bermutu dengan mengedukasi hal-hal begini juga. Nah, jadi kalau lihat di tema ini dan menangkap seseorang di lapangan supaya saya memberi pencerahan ya. Di sini itu kita nggak sembarangan loh.